Halo, perkenalkan nama saya Agnes, NPM 2142046 dari kelas 3 AKMC. Perkenalkan nama saya Jesslyn, NPM 2142319. Nama saya Jenny, NPM 2142048 dari kelas 3 AKMC. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai pengertian sistem informasi akuntansi atau pengertian SIA. Jadi SIA ini adalah sebuah sistem yang bertugas untuk menangani formulir, laporan, dan catatan, serta menyusunnya, menganalisis, dan mengklarifikasikan untuk kemudian mengolahnya menjadi informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi sistem informasi akuntansi atau fungsi SIA. Jadi yang pertama yaitu mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Jadi maksud di sini bahwa sistem informasi akuntansi juga bisa mencatat sumber daya yang memiliki pengaruh pada usaha serta semua pihak yang terkait. Fungsi ini akan mengoptimalkan catatan perusahaan sehingga tidak ada informasi yang luput. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusikan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang ketiga yaitu membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Jadi, proses akuntansi lebih urut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Sehingga proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah untuk mengecek transaksi. Apabila terjadi kesalahan, maka bisa langsung dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara cepat. Yang keempat yaitu kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail, sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi resiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Dan yang terakhir itu terdapat menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, dalam sistem informasi akuntansi atau SIA mempunyai fungsi utama nih, yaitu untuk menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh pihak manajemen. Untuk peran SIA sendiri dalam bisnisnya itu, perannya itu sebagai organisasi itu pentingnya, seperti ada pengumpulan dan juga penyimpanan data tentang aktivitas dan juga transaksi. Perannya itu seperti memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan juga melakukan kontrol secara tepat terhadap aset dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan software yang berbasis desktop, yaitu MYOB Counting. MYOB Counting adalah salah satu software yang biasa digunakan dan juga cukup terkenal dipakai di Indonesia. Software ini umumnya dipakai untuk anak sekolah untuk mengajarkan pelajaran mekanisme info akuntansi. Ada 3 versi yang tersebar di Indonesia, yakni MYOB Basic, Counting, dan juga Primer. Ada beberapa fitur-fitur MYOB Counting yang dapat kita gunakan, yaitu seperti account, banking, sales, time billing, payroll, dan juga inventory, serta card file. Selanjutnya saya akan menjelaskan software berbasis cloud, yaitu Accurate Accounting. Accurate Accounting adalah salah satu software akuntansi yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Software ini adalah software buatan lokal atau dibuat dari Indonesia. Software ini tidak memerlukan instalasi aplikasi karena dapat dibuka melalui web. Perlu Anda ketahui bahwa Accurate ini adalah software yang bersifat user-friendly dengan maksud mudah untuk dioperasikan. Adapun kelebihan dalam Accurate Accounting ini yaitu salah satunya seperti Accurate dapat membuat laporan keuangan Anda, baik laporan pribadi perusahaan. Sedangkan salah satu kekurangannya yaitu seperti tidak dapat mencakup seluruh operasional perusahaan. Software Accurate ini menghasilkan 3 versi lengkap seperti standar untuk kebutuhan perdagangan seperti distributor, toko, dan retail. Yang kedua itu Deluxe untuk kebutuhan perusahaan proyek atau jasa usaha. Yang terakhir itu Enterprise, yaitu untuk kebutuhan perusahaan manufaktur. Modul-modul yang dapat digunakan dalam Accurate Accounting ini yaitu seperti buku besar, kas dan bank, persediaan barang, penjualan, pembelian, dan juga aktiva tetap. Terakhir saya akan menjelaskan tentang perbandingan MYOB Accounting dan juga Accurate Accounting. Untuk Accurate Accounting, yang pertama itu biaya terjangkau. Database-nya menggunakan database server Fiber, database yang berbasis SQL dari kelas klien atau server. Yang ketiga itu mampu melayani sampai ratusan user. Yang keempat itu transaksinya real time. Yang terakhir itu bilingual software atau dapat digunakan lebih dari 2 bahasa. Yang kedua yaitu MYOB Counting. MYOB Counting itu kemampuan eksplorasi ke semua program Excel. Kedua itu kemampuan trace back semua laporan ke semua dokumen sumber transaksi. Yang ketiga itu dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Yang terakhir, dapat menampilkan laporan keuangan, komparasi, serta menampilkan analisis laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kelompok kami memohon maaf. Akhir kata, terima kasih.